Pernah nggak sih Anda mikir, gimana kalau ada dimensi lain ya persis di sebelah kita tapi nggak kelihatan? Atau gimana kalau alam semesta kita ini cuma satu gelembung kecil di lautan kosmik yang luas banget? Ini kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi ini beneran dipikirin serius loh sama fisikawan top dunia. Nah, hari ini kita mau bedah satu sumber spesifik nih. Bab 9 dari bukunya Michio Kaku, Parallel Worlds. Judulnya aja udah bikin penasaran. Mencari gema dari dimensi ke-11. Jadi fokus kita jelas ya, yaitu pada pencarian bukti. Gimana sih para ilmuwan mencoba membuktikan ide-ide fisika paling gila, paling revolusioner kayak dimensi ekstra atau alam semesta paralel itu? Oke, jadi misi kita kali ini adalah ngertiin gimana teknologi-teknologi paling canggih, beberapa malah kedengeran kayak dari film sci-fi, dipakai buat nguping atau nangkep sinyal-sinyal samar, gema gitu, dari realitas yang lebih dalam. Terutama, ya, perburuan dimensi ke-11 yang disebut-sebut sama M-theory. Siap ngintip gimana sains coba buka tirai realitas kita. Siap dong, tapi sebelum kita loncat ke eksperimen-eksperimen keren itu, penting nih buat ingat konteks besarnya dulu. Seperti yang Kaku bahas di bab-bab sebelumnya, M-theory ini kandidat terkuat sekarang buat jadi teori segalanya. Tahu kan, kerangka teori yang ambisius banget, mau nyatuin semua gaya dasar alam semesta. Gravitasi, elektromagnetik, nuklir kuat, nuklir lemah, jadi satu rumus matematika yang elegan. Tapi, ya ada harganya. Harganya apa tuh? Biar teorinya konsisten, M-theory ini butuh alam semesta dengan 11 dimensi. Nah, loh. 11? Wow. Iya, 11. Nah, teori-teori kayak inflasi kosmik yang jelasin gimana alam semesta kita meledak super cepat di awal waktu sama M-teori ini, kan prediksinya aneh-aneh banget ya, susah dibayangin. Tapi kayak kata Carl Sagan yang dikutip juga di bab 9 buku ini, klaim luar biasa butuh bukti luar biasa. Jadi bab ini tuh isinya soal itu, soal berburu buktinya. Gimana caranya kita nguji ide segila ini di dunia nyata? Persis. Dan mungkin cara mulainya yang pas itu dari contoh di mana teori fisika yang dulu dianggap radikal, kayak relativitasnya Einstein, itu ternyata nggak cuma benar, tapi jadi tulang punggung teknologi harian kita. Contohnya GPS. Betul banget, sumber kita juga nyinggung ini. Sistem GPS di ponsel Anda itu loh, nggak bakal akurat kalau nggak ngitung teori relativitas Einstein. Ada dua efek utama nih. Pertama, waktu jalan sedikit lebih lambat buat satelit GPS di orbit karena mereka ngebut banget. Itu relativitas khusus. Oke. Kedua, waktu justru jalan sedikit lebih cepat buat mereka karena ada di medan gravitasi bumi yang lebih lemah dibanding kita di permukaan. Itu relativitas umum. Jadi kalau para insinyur GPS cuek aja gitu sama teori Einstein. Wah, kacau. Sistem navigasi Anda bakal mulai ngaco nunjukin lokasi dalam hitungan jam. Beberapa hari kemudian udah nggak guna sama sekali. Ini bukti kuat banget kalau teori fisika fundamental yang abstrak itu punya efek nyata. Bisa diukur, bahkan jadi basis teknologi penting. Ini nunjukin kalau teori rumit pun bisa dan ya harus diuji. Keren ya? Teori yang mungkin dulu cuma di papan tulis, sekarang bantu kita nemuin jalan pulang. Tapi apa semua ide fisika sekeren M-teori ini bisa diuji segampang itu? Coba kita lihat cara lain ilmuwan dengerin kosmos. Kali ini bukan pakai cahaya, tapi pakai getaran di struktur ruang waktu itu sendiri. Gelombang gravitasi. Kain trampolin yang elastif. Kalau ada benda supermasif kayak lubang hitam atau bintang neutron, gerak cepat atau tabrakan, mereka bakal bikin riak di kain trampolin itu. Nah, riak itulah gelombang gravitasi, merambat ke seluruh alam semesta secepat cahaya. Terus, buat dengerin riak kosmik ini, alatnya pasti canggih banget ya. Saya pernah dengar soal LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, yang dibahas Kaku juga. Itu gimana sih cara kerjanya secara simpel? Ya, LIGO itu pada dasarnya ada dua detektor kembar di Amerika Serikat, bentuknya huruf L raksasa, lengannya masing-masing panjangnya 4 kilometer. Di dalam lengan ini, yang dibikin vakum banget, ada sinar laser, ditembakin bolak-balik pakai cermin. Nah, pas gelombang gravitasi lewat, dia bakal sedikit meregangkan satu lengan dan neken lengan yang lain. Tapi dikit banget. Sedikitnya seberapa emang? Dari 1/1000 diameter proton. Tapi perubahan sekecil ini cukup buat geser fase gelombang laser pas mereka ketemu lagi di tengah, bikin pola interferensi yang bisa dideteksi. Sensitivitasnya itu, wah, luar biasa. Tunggu. Kalau sesensitif itu, apa nggak keganggu sama misalnya getaran truk lewat di jalan dekat situ? Atau gempa kecil di belahan bumi lain?
Nah, itu dia. Itu tantangan teknis paling gedenya. Isolasi detektor dari semua gangguan getaran bumi ini butuh sistem peredam yang canggih banget. Target utama LIGO itu ya nangkep sinyal dari kejadian kosmik paling dahsyat, kayak dua lubang hitam tabrakan atau dua bintang neutron. Dan mereka udah berhasil. Penemuan pertama tahun 2015 itu benar-benar buka era baru di astronomi. Dan kayaknya ini baru awal ya. Katanya ada rencana detektor generasi berikutnya yang lebih mantap lagi, LISA, yang mau ditaruh di luar angkasa. Bener banget, LISA, Laser Interferometer Space Antenna, itu misi masa depan yang ambisius. Bayangin aja 3 satelit terbang dalam formasi segitiga di angkasa, jaraknya jutaan kilometer satu sama lain, terus saling nembak laser buat ngukur jarak antar mereka dengan presisi gila-gilaan. Karena di luar angkasa, LISA bakal bebas dari gangguan gempa bumi dan bisa deteksi gelombang gravitasi frekuensi rendah yang nggak ketangkep sama LIGO. Apa artinya ini buat pencarian gema kosmik yang kita omongin dari tadi? Wah, ini bisa jadi game changer. LISA itu potensi bisa deteksi gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam supermasif di pusat galaksi jauh, miliaran tahun cahaya jaraknya. Dan yang paling keren, LISA mungkin cukup sensitif buat deteksi gelombang gravitasi purba dari periode inflasi kosmik, sepersekian detik setelah Big Bang. Ini bakal jadi cara langsung buat nguji teori inflasi dan lihat sidik jari kelahiran alam semesta kita. Langsung, gitu. Mendeteksi gelombang gravitasi purba itu kayak dengerin resonansi Big Bang itu sendiri. Ini salah satu tujuan paling menarik di fisika fundamental sekarang. Oke, selain dengerin kosmos lewat gravitasi, tantangan gede lain kan memahami apa yang sama sekali nggak kelihatan. Kita tahu dari pengamatan astronomi, kayak dari satelit WAMP yang disebut di bab-bab awal buku ini, kalau sebagian besar isi alam semesta itu bukan materi biasa kayak kita. Sekitar 23% itu materi gelap misterius, terus 73% energi gelap yang lebih misterius lagi. Betul. Dan bab 9 juga ninggung gimana ilmuwan berburu partikel materi gelap ini. Salah satu kandidat paling kuat itu datang dari teori namanya supersimetri atau SUSI. Ini ide teori yang bilang kalau tiap partikel dasar yang kita kenal, kayak elektron atau quark, itu punya pasangan supersimetris yang belum ketahuan. Nah, pasangan paling ringan di teori SUSI ini sering disebut neutralino. Sifatnya pas banget buat jadi materi gelap. Stabil, nggak interaksi sama cahaya, makanya gelap. Netral listriknya lumayan masif, dan kayaknya jumlahnya banyak dari sisa Big Bang. Terus nyarinya gimana kalau dia gelap dan hampir nggak pernah interaksi? Ada 2 cara utama. Pertama, coba deteksi langsung. Banyak eksperimen dibangun jauh di bawah tanah, biar aman dari gangguan sinar kosmik, pakai detektor super sensitif yang berharap bisa nangkep interaksi langka banget pas partikel neutralino kebetulan nabrak inti atom di detektor pas dia ngelewatin bumi. Kedua, cara nggak langsung. Walaupun nggak bisa lihat materi gelap, kita bisa lihat efek gravitasinya ke materi biasa. Nah, disinilah survei langit skala besar kayak Sloan Digital Sky Survey, SDSS, yang dijelasin Kaku itu berperan ya. Tepat. SDSS itu contoh keren banget pemetaan kosmik. Pakai teleskop khusus dengan kamera digital raksasa, SDSS itu secara sistematis metain sebagian besar langit, ngukur posisi, terang, sama jarak jutaan galaksi dan kuasar. Hasilnya, itu peta 3 dimensi alam semesta dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Kayak sensus kosmik gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan data dari SDSS ini yang gedenya minta ampun belasan terabyte, bikin para astronom bisa memetain jaring-jaring kosmik, filamen, dan rongga galaksi itu. Yang penting, sebaran galaksi yang kelihatan ini sebenarnya ngikutin kerangka materi gelap yang nggak kelihatan, yang jadi struktur utama alam semesta. Jadi, SDSS bantu kita lihat materi gelap lewat pengaruh gravitasinya. Ada juga instrumen lain kayak VLBA, Very Long Baseline Array. Itu jaringan teleskop radio yang digabung, resolusinya tajam banget, bisa bantu ngertiin detail objek kosmik yang dipengaruhi materi gelap dan energi gelap. Oke, dari metain yang nggak kelihatan, sekarang balik ke pertanyaan inti bab 9 nih. Gimana caranya kita bisa cari bukti langsung buat dimensi ekstra yang diprediksi M3R itu? Gimana mungkin kita ngukur sesuatu di luar 3 dimensi ruang yang kita rasain ini? Nah, ini salah satu pertanyaan paling dasar dan paling menantang. Ide dasarnya, yang akarnya dari teori Kaluza-Klein di awal abad 20, terus dihidupin lagi sama teori string dan M-teori, itu bilang kalau dimensi ekstra ini mungkin ngumpet. Entah karena kecil banget, menggulung di skala mikroskopis yang nggak kebayang, atau mungkin
Kayak beberapa model baru, misalnya model Brain World yang diusulin Arkani Hamed, Dimopoulos, Duvali, atau Randall Sunrum yang disinggung juga di buku, dimensi ekstra ini bisa jadi relatif gede, mungkin sampai sepersekian milimeter. Tapi kita ini kejebak di membran 3 dimensi, brain di dalamnya. Konsekuensi menarik dari beberapa model ini adalah kemungkinan hukum gravitasi Newton yang kita kenal, hukum kuadrat terbalik, 1/r², itu jadi beda di jarak yang sangat-sangat pendek. Kalau gravitasi bisa bocor ke dimensi ekstra di jarak kecil, gaya tariknya bakal melemah lebih cepat dari prediksi Newton. Dan ini yang dicoba diukur sama fisikawan eksperimen dengan presisi luar biasa itu. Bener, bab 9 nyeritain eksperimen elegan di Universitas Colorado. Mereka pakai 2 lempeng logam tipis, tungsten, digantung dekat banget di ruang vakum. 1 lempeng digetarin, terus mereka coba ukur seberapa besar getaran itu pindah ke lempeng kedua cuma lewat gaya gravitasi, di jarak kurang dari 10 mm. Hasilnya, goyang nggak sih Newton? Sejauh ini sih enggak. Hasil eksperimen ini dan yang mirip-mirip belum nemuin penyimpangan dari hukum Newton sampai skala sekitar puluhan mikrometer. Jadi Newton masih kuat ya paling nggak sampai batas itu. Tapi ya ilmuwan nggak berhenti. Mereka coba dorong batasnya lebih jauh lagi. Ada usaha lain yang lebih ambisius lagi. Ada usulan kayak yang disebut Kaku dari Universitas Purdue buat nguji gravitasi di skala yang jauh lebih kecil lagi, mungkin deket-deket skala atomik. Idenya pakai fenomena kuantum aneh namanya efek Casimir, gaya tarik kecil antara 2 permukaan netral yang deket banget gara-gara fluktuasi energi vakum kuantum. Pakai lempeng dari isotop nikel yang beda massa dan ngukur gaya total Casimir plus gravitasi dengan presisi tinggi banget, mereka berharap bisa misahin kontribusi gravitasi di jarak nanometer. Nah, di sini nih pertaruhannya tinggi. Kalau ketemu penyimpangan dari hukum Newton di skala ini, itu bisa jadi sinyal pertama yang kuat banget soal adanya dimensi ekstra. Wah, mengukur gravitasi skala atomik kedengarannya hampir mustahil. Selain nguji hukum gravitasi langsung, ada cara lain buat cari fisika baru yang mungkin nyambung ke dimensi ekstra. Mungkin dengan bikin kondisi ekstrim gitu. Tentu saja. Alat lain yang kuat banget buat berburu ini adalah akselerator partikel raksasa, kayak Large Hadron Collider di CERN, Swiss, yang juga dapat perhatian lumayan di bab 9. LHC itu intinya mesin Big Bang mini. Dengan nabrakin proton di energi triliunan elektron volt, LHC bikin kondisi energi dan suhu tinggi banget, mirip kondisi alam semesta sepersekian detik setelah Big Bang. Terus apa yang dicari di puing-puing tabrakan energi tinggi ini? Macam-macam, LHC dirancang buat pelajarin boson Higgs secara detail, cari partikel baru yang diprediksi teori kayak supersimetri, misalnya neutralino tadi, terus bikin lagi materi eksotis kayak quark gluon plasma yang ngisi alam semesta awal. Tapi yang paling nyambung sama obrolan kita soal dimensi ekstra itu kemungkinan buat bikin lubang hitam ini. Lubang hitam? Di lab? Kok kedengarannya serem ya? Tenang, gini penjelasannya. Menurut fisika standar, energi buat memampatkan materi jadi lubang hitam, energi Planck, itu jauh lebih tinggi dari yang bisa dicapai LHC. Tapi, kalau ada dimensi ekstra yang gede atau deket kayak di Brain World, gravitasi jadi jauh lebih kuat di jarak sangat pendek. Artinya, energi buat bikin lubang hitam bisa jadi jauh lebih rendah, mungkin malah bisa dicapai sama energi LHC. Jadi, kalau LHC beneran ngasilin lubang hitam ini, Itu bakal jadi bukti eksperimen yang sensasional banget. Poin pentingnya gini, nemuin lubang hitam mini di energi di bawah perkiraan standar, itu bukan sekedar anomali fisika biasa. Itu bakal jadi bukti pamungkas. Bukti langsung kalau gravitasi itu bocor atau kerja di lebih dari 3 dimensi ruang yang kita kenal. Persis kayak prediksi beberapa model dimensi ekstra. Ini bakal ngubah peta realitas kita secara fundamental. tapi aman nggak sih lubang hitam ini? Bukan kayak di film sci-fi yang bisa nelen lap atau bumi gitu. Sama sekali enggak. Kayak yang Kaku tekanin, lubang hitam ini kalaupun tercipta ukurannya subatomik. Mungkin sekecil elektron dan bakal nguap cepet banget lewat proses namanya radiasi Hawking. Sama sekali nggak stabil dan nggak bahaya. Malah sinar kosmik energi super tinggi yang terus-terusan ngehujani atmosfer bumi mungkin udah sering bikin lubang hitam ini kayak gitu tanpa efek apa-apa. Tantangan utamanya ya deteksi jejak peluruhan mereka yang singkat banget di antara triliunan partikel lain hasil tabrakan LHC. Iya tentu, bikin akselerator lebih kuat dari LHC itu tantangannya gede.
terutama biaya sama ukuran. Makanya, ada juga riset intensif soal teknologi akselerator generasi berikutnya, kayak ide Tabletop Accelerator, yang pakai laser super kuat buat percepat partikel dalam jarak yang jauh lebih pendek. Ini masih dikembangin sih, tapi menjanjikan cara baru buat capai energi tinggi di masa depan. Oke, jadi mulai dari dengerin Ria Kosmik pakai LIGO dan LISA, metain materi gelap pakai SDSS, nguji hukum Newton sampai batas terkecil pakai eksperimen presisi, sampai bikin kondisi Big Bang Mini di LHC, kita udah lihat ya betapa macam-macam dan canggihnya usaha para ilmuwan nyari gema dari dimensi ke-11 atau fisika baru lainnya. Memang luar biasa sih usahanya. Tapi semua metode pencarian yang brilian ini ya, dari gelombang gravitasi sampai lubang hitam mini, itu kan dasarnya asumsi teori kita tentang kayak gimana sih bentuk gema itu seharusnya. Kita nyari tanda-tanda spesifik yang diprediksi model-model kita sekarang, pola gelombang tertentu, partikel massa tertentu, penyimpangan gaya di jarak tertentu gitu kan. Tapi ini jadi munculin pertanyaan penting buat direnungin. Gimana kalau sifat asli dimensi ekstra atau alam semesta paralel itu beda banget, asing banget, dibanding apa yang bisa kita bayangin pakai teori kita sekarang. Gimana kalau gema yang mereka hasilin itu sama sekali nggak kayak nada atau sinyal yang lagi kita coba dengerin pakai alat-alat canggih kita? Mungkin nggak sih sekarang ini sebenarnya tuli sama musik kosmos yang asli? Cuma gara-gara kita fokus nyari nada yang kita harapin atau yang bisa kita prediksi? Pertanyaan yang bikin mikir ya. Dan mungkin sedikit bikin gelisah juga. Itu dia pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Perburuan kosmik ini jelas masih panjang perjalanannya. Terus mendorong batas terjauh pengetahuan dan teknologi kita. Terima kasih sudah gabung dalam penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi berikutnya.